Makanya pacaran itu singkatannya pakai cara Nasrani. Injil Lukas, Yahya, Matius, Yohanes tidak pernah ada larangan bagi orang Kristiani pacaran. Tapi dalam Islam dilarang, wala taqrabul zina. Dulu di Jakarta ini kalau ada anaknya hamil di luar nikah, itu suruh pulang kampung. Suruh pulang kampung, malu ayahnya, malu ibunya. Dititipkan sama mbahnya, dititipkan sama opahnya, dititipkan sama neneknya, pulang ke Kalimantan, pulang ke Surabaya, pulang ke Sulawesi. Bapaknya malu. Nanti kalau sudah lahir, orang sudah lupa, baru datang lagi. Tapi sekarang anak kita, anak orang lain bukan anak kita. Kalau anak kita repot juga, anak orang lain. Nggak mau ya, di sini orang soleh-soleh semua. Anak orang lain, anak tetangga kita yang hamil di luar nikah, ibunya ditanya, Bu, anaknya hamil ya di luar nikah? Ya Allah, memang udah zamannya. Gak pernah sedikit terlihat raut wajahnya sedih ketika orang tanyanya itu. Karena sekarang orang udah biasa, Pak. Makanya kata Nabi, kalian akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal sampai kalian menyaksikan mereka masuk ke dalam lubang binyawak, kalian juga ikut mereka. Siapa mereka ya Rasulullah yang diikuti oleh umatmu itu nanti? Minal Yahudiyin wa Nasraniyin, dari orang-orang Yahudi, dari orang Nasrani. Coba kemarin tahun baru. Tahun baru itu Pak, dulu diawali di zaman Yunani kuno. Orang di zaman Yunani itu mengirimkan lokoin bergambar Dewi Victoria dengan tulisan Ono Novo Vostum Flictivisit. Jadi dulu orang pesta tahun baru itu saling melempar koin, saling memberikan koin, dan koinnya itu gambarnya Dewi Victoria dengan tulisan Ono Novo Vostum Flictivisit. Bahasa Inggrisnya Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal dan Tahun Baru. Makanya Pak, tetangga kita yang Kristiani kalau tahun baru itu selalu mereka ke gereja. Ini menunjukkan orang Kristiani ini adalah orang yang taat dengan Injilnya. Makanya kalau ada saudara-saudara kita yang tidak mengganggu, dan kita juga jangan mengganggu. Gak boleh mengganggu mereka beribadah. Kalau perlu mereka silakan beribadah. Kita yang duduk jagain kalau perlu, nggak apa-apa. Ya, ini persoalannya. Maka akhirnya tahun baru itu terus berulang. Akhirnya kita ikut mereka. Makanya Dokter Boyke, kalau nggak salah Dokter Boyke ngomong begini, kalau kita niup trompet Pak, trompet itu melewati uji tiupnya 4 kali. Yang pertama uji yang meniup itu ada yang bikin. Yang bikin itu nggak mungkin nggak niup. Pasti wah ini jelek, nah ini bagus, ini yang dijual. Yang kedua, yang niup trompet yang udah ditiup sama yang buat, itu yang jual. Ketika beli sama yang bikin, ditiup lagi, nah ini bagus, nah dibeli. Udah 2 mulut yang niup Pak. Yang ketiga siapa? Kita yang beli. Kita, orang lain yang beli. Orang lain yang beli, ditiup lagi, sudah berapa Pak? 3. Jadi kalau orang penyakit TBC, gelas ini diisi air, kemudian sudah diminum, kemudian diisi air lagi, kemudian diminum bukan oleh orang yang punya sakit, maka nular. Nah berapa banyak kalau dia punya HIV, liurnya itu nular. Makanya siapa kemarin yang trompet itu? Kata Nabi, orang Yahudi itu memanggil orang beribadah pakai trompet. Orang Nasrani itu pakai lonceng. Orang Majusi itu pakai api. Maka orang Islam kemarin tahun baru itu 3-tiganya diikutin. Ada trompet juga, ada lonceng juga, ada api juga, petasan. Inilah kemudian Nabi menyebut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk kaum itu. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Radio Andika di mana saja kau berada, ini menunjukkan bahwa Islam itu orsinil. Tidak boleh kita mengikuti, mengadopsi budaya orang lain ke dalam kita. Valentine tanggal 14 Februari, ini udah Januari Pak, besok ada Valentine.
14 Februari itu diambil dari nama Santo Valentino Claudius II. Dihukum pancung karena berzina mereka. Kemudian dikolaborasikan dengan Hari Lupercalia. Hari Lupercalia ini adalah pendewaan terhadap dewa Yuno dan dewa Pan, Tuhan cinta dan Tuhan alam semesta. Kalau dewa Yuno itu dari Roma, kalau dari Kediri Jono namanya, Pak. Nah, Valentino Claudius II yang berzina tanggal 14 Februari itu kemudian dikolaborasi dengan tanggal 15 Februari yang disebut Hari Lupercalia, pendewaan Tuhan cinta, dewa cinta. Maka kita akhirnya menyaksikan anak-anak kita begitu 14 Februari banyak yang tidak pulang. Banyak yang buat acara-acara kasih sayang yang isinya adalah cium, nggak lebih dari ciluk bak, cium peluk raba. Coba bisa dibayangkan nggak, Pak? Di Islam hari kasih sayangnya madal haya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu apabila kamu tidak mencintai saudaranya sama dengan mencintai diri kita sendiri. Ini Islam mengatur hidup kita, Pak. Namai anak sesuai dengan nama Islam. Nggak kayak kemarin itu di televisi, ada yang namanya setan, ada yang namanya juga Tuhan, ada yang namanya jas hujan. Mungkin pas lahir hujan, Pak, bapaknya basah kuyup. Begitu anaknya lahir, Pak, anak kita lahir dalam keadaan kuyup, namanya jas hujan. Lahirnya dekat masjid, namanya Baitur Rahmah. Berikan nama anak-anak kita sesuai dengan nama Islam. Ada yang namanya keren, Pak, kayak orang Rusia, namanya Saklitinov. Saklitinov kelihatannya hebat kayak orang Rusia, ternyata singkatan, Pak. 1 Kliwon 3 November. Ada orang juga yang namanya Tony. Begitu namanya Tony disebut di apa kalau bahasa Kedirinya dinyek ya, Bu ya? Iya. Ah, dinyek lah gitu kan. Di apa namanya? Dikritik lah gitu kan. Ya kayak gitu lah, Bu. Aku susah nyebutnya ya. Dikritik. Ibu kan namanya Bu Maimunah. Tapi kenapa anaknya kok namanya Tony? Itu Bu Maisaroh anaknya bagus, namanya Ismail. Itu Islam. Nama anakku Tony itu juga Islam. Loh, dari mana Islamnya, Bu? Tony itu nama panggilannya saja, anakku Tony. Tapi ada nama lengkapnya. Apa pula nama lengkapnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ternyata dipanggil namanya Tony. Ini kan kita, Masya Allah, Bu, kalau kita kenalan itu menunjukkan identitas suku, bisa. Kalau ada kita kenalan namanya Selamat, mesti orang Jawa. Kalau namanya kenalan namanya Sugeng, mesti orang Jawa. Ternyata orang Jawa tuh hebat-hebat, Pak. Selamat itu meskipun tidak terlihat namanya Arab, tapi hebat, itu artinya selamat. Doa isinya hebat. Sugeng, sejahtera ya, Pak ya. Sugeng itu sejahtera, berarti kan namanya bagus, Sugeng. Meskipun tidak sesuai dengan Arab, tidak ada Arab-Arabnya, namaku Sugeng, tapi menunjukkan namanya baik. Bersyukur kepada bapaknya, terima kasih kepada bapaknya sudah memberikan nama anaknya Sugeng, itu hebat. Opa, nama saya ada, Pak, dalam Quran. Nama anaknya dalam Quran ada, Pak. Siapa nama anak bapak? Ada, Pak, dalam Quran. Namanya siapa? Firaun. Itu gak ada artinya, Pak. Dilaknat oleh Allah itu. Coba kalau kita kenalan, Pak, sama-sama orang Indonesia. Sugeng mesti orang Jawa, Zulkifli mesti orang Sumatera, Andi mesti orang Sulawesi, Cecep mesti orang Garut. Itu ada nama-namanya, itu nama-nama suku. Makanya dalam Islam namai anakmu dengan nama Islam, supaya ketika kenalan orang yakin dia Islam. Kalau ada yang namanya Abraham, itu identik dalam Injil namanya Kristen, berarti. Kalau Islamnya namanya Ibrahim. Solomon itu Yahudi.
Islamnya Sulaiman. Yusuf Islam. Jadi David tuh ibu tuh, David itu Yahudi, Islamnya Daud. Nah begitu Pak. Bulan Januari lahirnya namanya Januar, Februari Febrianti, Maret Mariati. Apa bu? April apa? Aprilia tuh. Bulan Mei Dina. Agustus Agustina. September Septiani. Oktober Oktaviani. November Novia Kolopaking. Desember Ibu ini Desi Ratnasari. Orangnya miskin, lahirnya deket tok sampah, namanya Pengki. Gimana mungkin itu Pak? Kan ada bulan-bulan Islam. Lahirnya bulan Ramadan, namanya Vega Ramadan, disingkat jadi Vega R. Kurnia Ramadan, Kurnia R. Perempuan pas Ramadan namanya Amalia Ramadan, biar keren Amel. Amalia Ramadan panggilannya Amel. Gitu. Lahir bulan Syawal pas banget Lebaran, namanya Fitri. Namanya Fitri. Tidak pakai Elvi Sukaisi. Lahir bulan Syawal, laki-laki Muhammad Sawaludin. Perempuan Siti Sawaliti. Ini ada ajaran Islam ini luar biasa. Makanya nama pun harus sesuai dengan nama Islam. Pernikahan juga harus sesuai dengan pernikahan Islam. Cari rumah juga sesuai dengan nama rumah Islam. Yang ketiga, saya percepat 5 menit lagi saya tutup. Yang ketiga adalah Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Kita ridho Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bilang, kalau engkau mencintaiku, ikutilah aku. Maka ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpakaiannya rapi, maka kita semuanya rapi. Istri-istri Rasulullah tutup aurat, maka kita tutup aurat. Anak-anak Rasulullah taat-taat, kita mesti taat-taat, mengikuti Rasulullah. Rasulullah rumahnya dekat masjid, cari kita rumah yang dekat masjid. Ini nggak mau rumah dekat masjid, kenapa? Berisik. Itu cuma orang fasik yang ngomong begitu. Padahal kita kalau dekat masjid Pak, subhanallah, tiap hari kita dibangunin Pak, sholat subuh. Makanya kalau siapa saja di antara kita yang dengar azan, suruh datang. Kalau tidak mau datang, kata Nabi, kupingnya dikencingi setan dan badannya diikat dengan 3 ikatan, dan orangnya lebih banyak maksiatnya daripada kebaikannya. Abdullah bin Umi Maktum, orang buta Pak. Kata Nabi, dia nanya, ya Rasul, apakah aku buta harus juga ke masjid? Kata Nabi, apa kau dengar azan? Dengar ya Rasulullah, datangi. Aku buta ya Rasulullah, datangi. Akhirnya didatangi bu masjid. Udah siap-siap sebelum azan, sudah pergi ke masjid. Ternyata begitu keluar rumah, keserimpet gamisnya, kainnya jatuh, kena ujung batu, berdarah. Akhirnya ditutup pakai sorbannya. Nabi tahu kalau Abdullah bin Umi Maktum itu jatuh berdarah dari malaikat Jibril. Bahkan kata Rasulullah, separuh dosanya Abdullah bin Umi Maktum dihapus oleh Allah karena dia buta datang ke masjid, jatuh ikhlas. Besok hari keduanya, begitu keluar rumah ada yang nuntun Pak, ada yang nuntun. Abdullah bin Umi Maktum kaget, tanya, siapa anda? Anak iblis. Kaget, iblis? Iya, aku iblis.
Bukankah engkau makhluk yang menghalangi hamba Allah untuk datang ke masjid? Ya, betul. Aku adalah ditugasi, dan saya bukan ditugasi, dan saya tugasku adalah menghalangi engkau dan umatnya Muhammad dari masjid. Tapi kali ini aku akan nuntun kamu untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena aku dengar kemarin kamu jatuh, separuh dosamu habis, separuh dosamu diampuni. Aku tuntun supaya kamu jangan jatuh lagi. Nanti semuanya habis dosamu. Coba apa? Nah, kita gimana? Terakhir, wa Qur'anan imama wa hukma. Kita jadikan Quran, 4 pilar ini adalah menjadi petunjuk jalan, pedoman hidup kita. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah patut bagi laki-laki mukmin, tidak patut bagi wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum bagi mereka, maka mereka mencari hukum yang lain. Maka proses kita, pilar yang keempat adalah kita beriman kepada Quran. Ada 6 tugas kita kepada Quran. 1, mengimani Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran, maka seluruhnya harus ikut. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum ayyakunu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguh jawaban orang-orang yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum bagi mereka, maka mereka menjawab sami'na wa ata'na. Kalau kita sami'na wa pikir-pikir dulu. Yang kedua, tugas kita kepada Quran adalah membaca Al-Quran. Bapak kalau baca Quran, Pak, kalau Bapak baca Quran yang sudah lalu, bulan lalu, nggak dibaca lagi, udah kadaluarsa. Tapi kita baca Quran dari usia 1 tahun sampai 70 tahun, nggak pernah ada yang merasa bosan. Ada yang merasa bosan di sini? Kali itu waktu salat, Allahu Akbar, bosan saya pakai Fatihah, saya pakai Quran yang lain aja. Nggak begitu. Jadi sesuai dengan Quran, membaca Quran ternyata huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Yang ketiga, memahami Al-Quran. Umar bin Khattab bisa masuk Islam karena dia paham terhadap Al-Quran. Paham terhadap Al-Quran. Ketika dia mau membunuh Rasul, di tengah jalan ketemu temannya, mau kemana? Saya mau membunuh, cari Muhammad, akan kubunuh. Tahukah engkau Habsah sudah masuk Islam? Kemudian dia balik kanan, langsung menuju rumahnya Habsah. Habsah saat itu sedang membaca Quran surat 20, surat Toha, dan di sebelahnya ada Habab Ibn Arad. Ketika dibaca Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha, maka bergemuruhlah Umar. Ternyata waktu diperdengarkan Quran, Umar langsung bergemuruh. Ternyata ini adalah wahyu Allah. Ternyata ini bukan syair, ini adalah wahyu, ini firman Allah. Bergetar hatiku, langsung masuk Islam, Bu. Kita dibacain Quran bukan gemeter panas. Itu setan, dia banyak benar itu, Pak. Yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran diamalkan. Ibu-ibu suruh tutup jilbabnya, ada dalam Al-Quran, tutup. Kalau pakai jilbab, Pak, itu di segala tempat, gak boleh cuma ngaji saja. Jadi kalau ngaji pakai jilbab, pulang ngaji gak pakai jilbab. Gak bisa begitu. Makanya ibu-ibu nih kalau meninggal sekarang masuk surga. Kenapa? Lagi pakai jilbab. Tapi kalau di luar sana gak pakai jilbab. Kalau ikut kepada Quran. Kalau Quran sudah tidak boleh kita mengikuti budaya orang-orang lain, maka jangan diikuti. Yang kelima adalah menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran.
Ibu punya suami jadi imam udah 17 tahun, rakaat pertama kulhu lagi, sampai anaknya sikut-sikutan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anaknya di belakang yang dua laki-laki, kulhu. Karena seringnya kulhu terus. Begitu rakaat kedua, waladdallin, anak yang sebelah, Anas. Akhirnya dibaca Quran yang lain ya Pak ya. Baca Quran yang lain, kata istrinya, Mas baca yang lain dah. Yang pendek kan ada, ya udah dah baca yang pendek. Begitu waladdallin, amin. Kalau lupa ruku aja Pak, Allahu Akbar, gak apa-apa, jangan diterus-terusin lagi. Anaknya nyaut, inna lillahi wa inna ilaihi. Ini ribet ini urusannya. Nah ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghafalkan Quran. Yang terakhir adalah memasyarakatkan Al-Quran. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kepada orang lain meskipun hanya sekedar satu ayat. Bapak Ibu, demikian 4 pilar ketakwaan. 1. Raditu billahi robba. Kita ridha Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita ikuti, yang harus kita takuti, yang harus kita ibadahi. Kedua, wabil islami dinan, Islam sebagai way of life, jalan hidup kita. Jangan mencari ajaran-ajaran di luar Islam. Lihat mana Islam, mana bukan. 3. Beriman, ridha Nabi Muhammad suri teladan kita yang sudah dipilih oleh Allah sebagai suri teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Yang keempat, wa Qur'anan imama wa hukma. Jadikan Quran menjadi hukum, pedoman hidup bagi kita. Kalau sudah 4 ini, insya Allah kita akan masuk surga. Makanya kita harus cari anak-anak kita yang soleh Pak, menantu-menantu kita anak yang soleh. Ya, amin ya Rabbal. Saya kasih cerita Pak. Ada anak kiai, anaknya cantik, solehah. Ada anak 3 orang dari pesantren, pengen dapat anak kiai. Kenapa? Cantik, dan kiainya juga anak yang 3 ini baik-baik. Begitu sholat isya, mampir ke rumah kiai. Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai. Kamu mau kemana? Mau ke rumah Pak Kiai. Ada apa? Mau silaturahim. Ayo masuk. Akhirnya begitu masuk, disiapkan minum, ditanya, kalian ini anak muda-muda yang ganteng-ganteng ini mau kemana? Mau ada apa? Saya mau ngelamar anak Pak Yai. 3-tiganya Pak. Subhanallah, tuh saya gimana cara milihnya kalian bertiga? Ya sudah, kamu siapa namanya? Saya Samsudin Pak. Oh kamu Samsudin, coba kamu baca surat As-Sam. Hah? Wasamsi waduhaha. Terus Shadaqallahul azim. Bagus ya Pak? Bagus. Alhamdulillah, kamu hebat. Diterima Pak? Belum. Yang 2 belum saya tanya. Kamu siapa namanya? Torik Pak. Ya sudah baca surat At-Torik. Wassamai wat-Tariq, bla bla bla, shadaqallahul azim. Gimana Pak? Nanti yang 3 belum saya tanya. Kamu namanya siapa? Saya Pak Ali Pak. Ali apa? Ali Anu Pak. Ali Anu apa? Ali Imron Pak. Siapa namamu? Ali Imron Pak. Tapi saya biasa dipanggil Kulhu Pak. Nah tuh ya, ayo dengan kita ridho, dengan Allah jadi Tuhan kita, Islam jadi agama kita, Nabi Muhammad suri teladan kita, dan Quran menjadi pedoman hidup kita. Yuk pilih menantu yang baik. Tanya aja Pak kalau lagi dilamar. Tanya kalau lagi dilamar. Saya mau tanya, sholat subuh sekarang azan jam berapa? 5.30 Pak, mesti dia kesiangan aja. Ya. Kalau dia 4.26 Pak, dia berarti tepat waktu itu, insya Allah. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Tanpa kekasih hidup hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Setelah ini nanti ada zikir dengan saya. Insya Allah dengan zikir setelah nanti, walaupun sisa waktu 10 menit, tapi insya Allah gak apa-apa, nanti kita zikir. Saya minta maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat Allah, kita akan mengajarkan pagi sebelum dilanjutkan dengan zikir bersama. Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Beliau adalah Imam Masjid Tolikora, Papua, yang terbakar habis masjidnya dan rumah beliau sehingga beliau pulang ke Kediri. Dan aslinya Lumajang, tapi beliau sudah lama di Tolikora. Beliau yang mendirikan masjid di sana. Beliau adalah Ustaz Ali Mukhtar. Kepada Ustaz Ali Mukhtar, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul kiram yang kami muliakan, para alim ulama, para ustaz, para kiai, para guru, dan saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Kediri ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami terima kasih kepada panitia tadi untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan diri dan sekaligus sedikit menyampaikan kondisi kami yang di Tolikara dan kejadian 17 Juli waktu kita sholat Idul Fitri ya tahun 2015. Kami minta kesabarannya dan kami menyampaikan waktu yang singkat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwasanya insiden 17 Juli 2015 baru terjadi yang kemarin 2015. Saya mulai masuk di Tolikara tahun 2006 ya. Itu kota pemekaran dari Jayawijaya. Kami kalau dari Wamena itu melalui hutan pakai mobil sekitar 4 sampai 5 jam ya. Kejadian itu ya baru terjadi di tahun 2015, 2006, 2007, 2008 kita laksanakan sholat Id. Tidak pernah terjadi keributan atau kerusuhan yang terjadi. Mereka orang-orang Papua atau Tolikara, kalau kita sholat mereka jalan melihat nonton dari jauh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu terjadi bersamaan dengan Kongres Internasional yang dihadiri dari 5 negara, masuk dari Amerika, Israel, dan para pemuda gigi dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Bogor, itu semua datang di situ. Nah, anehnya itu waktunya kok bertepatan dengan kita melaksanakan sholat Id ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya singkat saja, padahal kami sudah bertemu ya, karena ini sudah dengar isu bahwasanya ini akan terjadi keributan, kerusuhan. Ibu-ibu dulu yang sudah dengar ini tidak mau sholat lagi di Tolikara. Memang ada keluar isi dari surat dari Pak Pendeta Gidi ya, bahwasanya intinya kami sebutkan larangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tanggal 17 Juli. Silakan ke Wamena atau Jayapura, tidak boleh di Tolikara di tempat kami. Yang kedua, boleh melaksanakan sholat Id
tapi tidak boleh di Tolikara atau di Wamena. Yang ketiga, umat muslimat dilarang memakai jilbab. Jilbab maksudnya jilbab, ini dialeknya orang di tempat kami di Tolikara. Akhirnya waktu itu saya datang ke Kapolres. Nah, Kapolres langsung menelpon Presiden Gidi, pimpinan tertinggi di tempat kami di Tolikara. Saya mendengarkan langsung pembicaraan Kapolres dengan Presiden Gidi, Dorman Wandikbo. Mereka menyampaikan, mohon maaf isi surat yang kurang etika itu kurang sopan, nanti akan saya cabut. Dan beliau menyampaikan, saya mohon maaf dan silakan melaksanakan sholat id sama-sama jalan ya. Dan yang tempat kami di halaman Koramil, tempat kami sholat itu berdekatan dengan Kongres Internasional itu di stadion, dan kami di Koramil kira-kira sekitar ada 70 meter yang berdekatan. Kami sudah menghimbau kepada saudara-saudara kami, nanti sholat id pengerasnya agak diperkecil dan agak dipercepat. Kalau sudah selesai, mari kita langsung pulang, tidak usah bergerombol karena ada acara Kongres Internasional KKR. Dan itu kami laksanakan, dan izin-izinnya sudah lengkap. Jadi izin kalau kami tidak sama dengan di sini, cuma izin di Kapolres cukup. Kalau kami di sana tidak, harus ada izin dari tokoh gereja. Jadi saya sampaikan perizinan ke gereja sudah. Nah, karena itu sudah disampaikan oleh Ketua Gidi, silakan sama-sama jalan ya. Cuman kenapa bisa terjadi itu? Pelaksanaan sholat id tanggal 17 Juli itu pukul 7 kita mulai, biasanya jam 7:15 atau setengah 8. Tapi itu kita ajukan karena mereka ya, kita menghargai mayoritas, kami minoritas di sana. Nah, itu kami kira-kira takbir ke-7 langsung tiba-tiba belum baca sholat Al-Fatihah itu langsung teriakan, hentikan, tidak boleh ada kegiatan seperti ini, hentikan, sambil melempar batu. Ya Allah, langsung imam langsung mundur, tidak bisa melaksanakan. Ada bersamaan dengan teriakan hentikan dengan bersamaan lemparan batu. Akhirnya kami mundur, yang imam, dan kami menoleh di belakang. Ibu-ibu berhambur dengan jeritan anak tangis, anak kecil berhamburan. Ya, ibu itulah bisa ya, yang bisa kami sampaikan. Mungkin ibu-ibu kalau waktu itu menyaksikan mungkin ya ada yang pingsan, ada yang pokoknya berhamburan ya, anak-anak kecil, karena dengan kekuasaan Allah, dengan perlindungan Allah, kami lagi berbaris sholat dilempari, tidak ada yang kena ya, cuman lewat ini ya. Akhirnya karena masa tidak bisa dibendung, langsung kasih tembakan peringatan ya. Kalau tidak ya kita mungkin ada yang meninggal ya, saudara-saudara kami muslim, ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, kami minta doanya ya. Peristiwa itu banyak yang dapat kita ambil hikmahnya. Memang rumah kita, tempat ibadah kita dibakar ya, rumah kita dibakar habis, tidak bisa menyelamatkan. Akhirnya merembet ke tempat ibadah masjid ya. Tapi dengan hikmahnya ini bisa kita ambil, yang tadinya dari papan masjidnya ya, sekarang sudah semi permanen ya, lantainya lantai dari semen keramik dan separuh papan dan semen ya. Dengan akhirnya kami dapat bantuan kemarin dari Jakarta, dan ormas-ormas Islam datang mengunjungi kami di tengah hutan sana di pedalaman ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu saja ya singkat kejadian insiden 17 Juli pelaksanaan sholat Idul Fitri di Tolikara ya. Apabila ada kata-kata kami yang kurang
berkenan di hati saudara-saudara kaum muslim dan muslimat yang ada di Kediri ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, akhirnya cukup sekian saja. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan zikir bersama. Waktu dan depan kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Amriyati. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu berzikir dengan saya. Kalau nanti saya bilang kullu jami'an baru sama-sama, ya. Sekarang semuanya di tempat ini kita jadikan seolah-olah malam hari. Semuanya memejamkan matanya, sampai tidak ada aktivitas apapun, sampai nafas pun tidak terdengar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Seluruh yang ada di tempat ini, renungkan seluruh dosa yang pernah kita kerjakan. Allah tidak pernah buta. Istri suami tidak lihat dan tidak tahu. Anak-anak tidak tahu. Allah Maha menyaksikan. Allah Maha menatap. Berapa banyak dosa-dosa yang kita kerjakan, dari mulut-mulut kita berdusta, mulut-mulut kita memfitnah. Hadirkan dosa-dosa kita yang kita lihat dengan mata. Berapa banyak mata ini terlalu melihat hal-hal yang buruk. Pendengaran kita mendengar yang buruk. Tangan kita menzalimi, menganiaya orang lain, mengambil yang bukan haknya. Kaki kita melangkah bukan ke tempat yang baik. Ya Allah, jangan wafatkan kami. Jangan wafatkan kami, ya Allah. Jika Engkau abadikan kemaksiatan kami sampai di padang mahsyar-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Seluruh saudara-saudara kami yang ada di tempat ini, semua renungkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Seluruh yang ada di tempat ini datangkan, hadirkan wajah ibu kita. Kalau kita tidak bisa menghadirkan wajah ibu kita, kita adalah bukan anak kandungnya, atau kita anak yang sudah ditetapkan durhaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan wajah ibunya, pandangi senyumnya, pandangi wajahnya. Apalagi mereka yang sudah wafat. Ya Allah,
Ampuni dosa kami ya Allah. Lapangkan ayah bunda kami yang sudah wafat ya Allah. Lapangkan makamnya ya Allah. Jangan siksa mereka kalau mereka punya dosa ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari kedurhakaan kami yang dibawa wafat oleh ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin di antara kami yang ibu kami berhutang pernah kami menagihnya ya Allah. Kami pernah menghardiknya ya Allah. Suara kami lebih tinggi dari suara ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, ampuni kami ya Allah. Hadirkan wajahnya, hadirkan sentuhan lembutnya, hadirkan beliau dalam kehidupan kita ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kalau kami, kedurhakaan kami sudah dibawa wafat oleh ibu ayah kami, kemana lagi kami meminta ampun, kemana lagi kami mencium tangan yang hangat ya Allah. Ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Andai mereka masih ada di hadapan kami ya Allah, kami akan mencium kakinya, kami akan menggenggam tangannya ya Allah, meminta ridha atas segala sikap tindak tanduk kami sebagai anaknya ya Allah. Ya Allah, ketika kami dilahirkan, ibu kami menjerit, air mata, keringat dan darah bersatu bercampur ya Allah. Ketika kami sakit, ibu kami begadang bermana-mana menjagai kami ya Allah. Mereka sujud kepadamu meminta sakit anaknya dipindahkan ke tubuhnya ya Allah. Tetapi ibu ayah kami sakit, kami tidak sanggup ya Allah, cuma sekedar satu malam saja untuk menjagai mereka ya Allah. Ketika mereka sakit, kami tidak sanggup membelikan obat ya Allah. Ya Allah, jangan kau takdirkan kami menjadi anak durhaka seperti Alqamah. Hadirkan kami sebagai anak seperti Uwais Al-Qarni, yang taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada Rasul-Mu ya Allah, dan menjaga ibunya ya Allah. Hancurlah ibadah kami jika kami hari ini Engkau tetapkan kami sebagai anak-anak yang durhaka ya Allah. Kullu jami'an ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Sentuh tangannya, hadirkan wajahnya ya Rahman. Sentuh tangannya, genggam tangan ibu kita masing-masing. Ya Allah, teruskan doa ini untuk bunda kami, untuk ayah kami yang sudah wafat ya Allah. Teruskan doa ini ya Allah. Lapangkan makamnya ya Allah, gembirakan dengan amal solehnya ya Allah. Ampuni kami anak-anak yang banyak tidak berdoa untuk mereka ya Allah. Ya Rahman, lebih keras lagi. Ya Rahman, ya Rahman. Terus biarkan hati kita bermunajat dengan Allah. Ya Rahman. Cium tangannya ibu bapak, cium tangannya, cium tangannya, peluk tubuhnya, minta ampun kepadanya, minta maaf atas lisan kami, lisan kita anaknya. Ya Allah, bagi ibu ayah kami yang masih hidup, yang masih tegak di bumi-Mu hari ini ya Allah, jangan Kau berikan mereka sakit,
Jangan Kau berikan mereka sakit yang mereka tidak sanggup memikulnya ya Allah. Dan kami anaknya tidak sanggup untuk membeli obatnya ya Allah. Ya Allah, ampuni kami kepada ayah kami ya Allah. Ayah kami keluar pagi, siang, sore, malam, bahkan tidak pulang hanya untuk mencari nafkah untuk kami yang hari ini tegak, yang hari ini berkumpul di Masjid Baitur Rahmah ya Allah. Yang menyekolahkan kami, yang menyebabkan daging ini bertambah, tulang ini bertambah tinggi ya Allah. Ketika ayah kami pulang, sepulang kerja kami berebut duduk di pangkuannya ya Allah, bergelayutan di punggungnya ya Allah, berkelahi ribut dengan adik dengan kakak kami untuk membuka hadiahnya ya Allah. Padahal ayah kami membawa hadiahnya untuk semua anaknya ya Allah. Tapi sekarang ayah kami sudah tua ya Allah. Tapi sekarang ayah kami sudah senja ya Allah. Kami tidak sanggup memberikan sebuah sejadah atau seuntai tasbih ya Allah. Durhaka kami ya Allah. Mungkinkah keluarga kami tidak berkah? Mungkinkah keluarga kami tidak sakinah? Karena kami durhaka kepada ibu ayah kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Pandangi anak kita semua. Pandangi anak kita semua. Pandangi anak kita semua. Cium mereka. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, saksikanlah di masjid ini kami titip anak-anak kami kepada Engkau ya Allah. Kami rindu dipanggil ayah dengan cintanya ya Allah. Kami rindu dipanggil ibu dengan cintanya ya Allah. Kami rindu dengan doanya tanpa dipinta ya Allah. Kami titip anak-anak kami kepada Engkau ya Allah. Ketika mereka bergerak, melangkah, menjauh, menghilang dari kami ya Allah, kami tidak pernah tahu lagi film apa yang ditonton anak-anak kami ya Allah. Kami tidak pernah tahu tempat apa yang gemar dikunjungi anak-anak kami ya Allah. Kami tidak pernah tahu lagi ya Allah siapa sahabat yang diakrabinya ya Allah. Kami tidak pernah tahu lagi buku apa yang dibacanya ya Allah. Kami tidak pernah tahu lagi ya Allah. Kami titip anak-anak kami ya Allah. Cium, peluk anak-anak kita dari yang pertama sampai yang terakhir. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, bapak-bapak hadirkan semua istrinya. Hadirkan wajah istrinya. Hadirkan. Ya Allah, ampuni kami sebagai suami kalau kasar dan keras terhadap istri kami ya Allah. Kami tidak menunjuki ke jalan-Mu ya Allah. Kami memberikan nafkah, memberikan pakaian sesuatu yang diharamkan oleh-Mu ya Allah. Ampuni kami semua para suami di tempat ini ya Allah. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari gugatan istri kami di padang mahsyar-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dia yang melahirkan anak-anak kami ya Allah. Dia istri kami yang menyusui anak-anak kami ya Allah. Dia yang bergadang bermalam-malam menjagai anak-anak kami ya Allah. Dia yang menggantikan popok anak-anak kami ya Allah. Dia yang mengantar anak-anak kami ke sekolah ya Allah. Dia yang mengantarkan anak-anak kami ya Allah menjadi tumbuh besar dan dewasa ya Allah. Ampuni kami para suami di tempat ini ya Allah. Hadirkan wajah istrinya. Hadirkan. Para ibu, hadirkan wajah suami. Hadirkan wajah suami. Pernahkah ada amanah yang dikhianatinya? Pernahkah suara kita lebih keras dari suara suaminya? Pernahkah kita mendebat suami kita dengan suara yang lantang? Ya Allah, ampuni istri kami, istri orang-orang beriman di tempat ini. Jika suaranya lebih keras dari suara suaminya ya Allah, jika durhaka kepada suaminya ya Allah, himpun kami ya Allah, himpun kami ya Allah. Himpun kami dalam rumah, dalam surga kami ya Allah. Yang menuntun kami dengan istri kami ya Allah. Istri kami dan suami-suaminya ya Allah. Istri orang-orang beriman dan suami-suaminya ya Allah ke jalan-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim,
Ya Rahman Ya Rahim. Ya Allah, di waktu duha ini kami bermunajat di masjid-Mu ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah. Kumohon kepada Engkau, akuilah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Celakalah kami ya Allah, celaka kami ya Allah. Hilanglah amal sholat kami, puasa kami ya Allah, jika kami tidak menjadi hamba-Mu yang ikhlas, jika kami tidak menjadi hamba-Mu yang diampuni dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, ampuni ya Allah, jangan wafatkan kami hari ini ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari kematian yang mendadak ya Allah. Tanpa Engkau memberikan celah kami bertobat kepadamu ya Allah, Engkau menutup taubat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi.